Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Polres Aceh Barat Daya memperketat penjagaan logistik menjelang pemungutan suara pemilu 2024. Ratusan warga di Kota Lok Semawai mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS di sejumlah desa di wilayah itu. Di tengah kecaman dan penolakan, simpati untuk imigran Rohingya terus mengalir. Kali ini dari Dayah Talibul Huda, Kabupaten Aceh Besar. Oleh panitia, pastikan Polres Kabupaten Aceh Barat Daya meningkatkan pengamanan gudang logistik pemilu Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya. Penjagaan dilakukan untuk memastikan logistik pemilu 2024 aman. Polisi juga mengamankan logistik pemilu saat penyortiran dan pelipatan surat suara. Setiap pekerja yang bertugas satu persatu diperiksa guna mencegah mereka membawa benda terlarang ke dalam ruangan selama penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung. Sedikitnya 5 polisi dikerahkan untuk pengamanan logistik pemilu 2024. Mereka berjaga selama 24 jam di gudang logistik pemilu secara bergantian. Seiring penyortiran dan pelipatan surat suara, Polres Aceh Barat Daya juga menambahkan 6 personelnya. Mereka bertugas di luar ruangan dan di sekitar lokasi. Dan kemarin kita juga sudah melakukan sosialisasi apa-apa aja yang bisa dibawa ke dalam, dan yang lainnya seperti benda tajam, baik kunci ataupun alat-alat lain ditinggalkan di ruangan KIP, seperti tas, kuku pun harus dalam keadaan pendek supaya tidak ada timbul kecurangan-kecurangan. Sebelumnya KIP bersama Panwaslih dan Polres Aceh Barat Daya telah menjelaskan barang-barang yang dilarang dibawa ke ruangan selama penyortiran dan pelipatan surat suara. Benda tajam dan korek api diantaranya adalah benda yang tidak boleh dibawa masuk ke ruangan. Untuk pengamanan logistik pemilu, kunci gudang masing-masing dipegang oleh KIP, Panwaslih, dan Polres Aceh Barat Daya. Jika salah satu pemegang kunci tidak ada di tempat, gudang logistik tidak bisa dibuka. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyortiran dan pelipatan surat suara di sejumlah daerah masih berlangsung. Kegiatan yang melibatkan pekerja yang direkrut dari warga ini dilakukan secara independen dan terbuka. Petugas yang menyortir dan melipat surat suara harus steril dari benda-benda yang bisa merusak surat suara. Bawaan pekerja harus dibatasi sesuai kebutuhan, selebihnya dititipkan kepada petugas. Panwaslih Kota Banda Aceh melibatkan Panwas Kecamatan untuk memantau penyortiran dan pelipatan surat suara. Tugas Panwascam memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan. Petugas sortir lipat yang sudah ditugaskan ini merupakan orang-orang yang independen. Jadi orang-orang yang tidak terlibat dalam partai politik dan juga tidak ada afiliasi dengan partai politik. Artinya mereka benar-benar steril dalam melakukan tugasnya sebagai sortir lipat. Dan kita juga di pengawasan, kita melibatkan pengawas kecamatan di seluruh kecamatan. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024
di Gedung IT Learning Center Banda Aceh. Sedikitnya 863.970 lembar surat suara untuk pemilihan anggota DPRK hingga DPR RI dan DPD RI serta pasangan Capres dan Cawapres harus disortir dan dilipat. Penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan 150 warga yang direkrut dari 90 kampung di Kota Banda Aceh. Pelibatan warga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu 2024. Alhamdulillah personil yang kita kerahkan pada hari ini lebih kurang 150 orang yang kita rekrut yang tersebar dari 90 kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Dan untuk melipat surat suara sejumlah per pemilihan itu ada 172.000 sekian dikali dengan 5 jenis pemilihan yang ada seperti itu. Penyortiran dan pelipatan surat suara dibiayai oleh KPU Pusat. Pekerja menerima upah Rp350 per lembar untuk surat suara pemilihan presiden dan Rp450 per lembar untuk surat suara pemilihan anggota caleg dan senator. Penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan selesai dalam 12 hari atau pada 18 Januari 2024. Petugas diminta teliti saat menyortir dan melipat surat suara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Hari pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Penyortiran dan pelipatan surat suara di sejumlah daerah terus dikebut. KIP Kota Langsa mulai menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024. Komisioner KIP Kota Langsa memberi petunjuk serta tata cara penyortiran dan pelipatan surat suara yang benar agar tidak rusak. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa melibatkan petugas KIP dan warga sekitar untuk menyortir dan melipat surat suara di kantor KIP setempat. Sedikitnya 150 pekerja yang terbagi dalam 10 tim menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024. Penyortiran dan pelipatan surat suara diawasi langsung oleh petugas KIP Kota Langsa agar sesuai ketentuan. 8 jenis surat suara disortir dan dilipat untuk didistribusikan ke sejumlah TPS. Kedelapan surat suara tersebut adalah surat suara pemilihan pasangan Capres dan Cawapres, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, DPRA, dan DPRK Kota Langsa. Untuk surat suara pemilihan anggota DPRK terdiri dari 4 daerah pemilihan dengan jumlah total surat suara lebih dari 600.000 lembar. Dalam proses pelipatan surat suara melibatkan pegawai KIP Kota Langsa, panitia pemilu kecamatan, dan masyarakat setempat. Terdiri dari 10 tim dengan jumlah keseluruhan 150 orang. Kegiatan ini juga diawasi oleh Panwaslu Kota Langsa, aparat penegak hukum. Pelipatan surat suara tersebut diawasi ketat oleh polisi dan Panwasli. Demikian juga pekerja yang diperiksa terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat acara. Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Ratusan warga mendaftar menjadi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS Pemilu 2024. Rekrutmen petugas PTPS yang dibuka di kantor panitia pengawas kecamatan disambut antusias warga. Sedikitnya 335 orang telah mendaftarkan diri di panitia pemilihan kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Para pendaftar terdiri dari 168 orang perempuan dan 167 orang laki-laki. Mereka mendaftar untuk bertugas di sejumlah TPS yang tersebar di daerah tersebut.
Pendaftaran yang dibuka sejak 6 Januari 2024 ini diserbu ratusan pelamar. Sementara yang dibutuhkan hanya 195 petugas PTPS yang akan mengawasi pemungutan suara di 18 desa di Kecamatan Banda Sakti. Akhir ini sudah terdata di Panwascam Banda Sakti sebanyak 298 orang yang sudah mengembalikan formulir dari kebutuhan 195 pengawas TPS yang kita butuhkan. Seleksi dilakukan dengan seleksi administrasi yang saat ini masih tahap pendaftaran, dan ketika sudah lulus administrasi akan kita lanjutkan ke tahap wawancara. Jumlah pelamar PTPS di Kota Lok Sumawe sudah mencapai 740 orang, terdiri dari 401 laki-laki dan 339 perempuan. Sedangkan kebutuhan petugas PTPS sebanyak 489 orang. Para pelamar akan diseleksi administrasi dan wawancara untuk menjaring petugas pengawas TPS yang profesional. Ramadan melaporkan dari Kota Lok Sumawe.